Menjadi lansia yang mandiri dan sehat adalah dambaan setiap orang. Menjadi lansia bukan berarti harus hidup tergantung pada orang lain. Masa tua adalah fase kehidupan yang seharusnya dijalani dengan damai, sehat, dan bermartabat. Lansia yang mampu menjaga keseimbangan antara kesehatan fisik, mental, dan sosial akan lebih mudah menjalani hari-hari dengan penuh semangat dan makna. Kesehatan fisik membantu mereka tetap aktif bergerak, kesehatan mental, menjaga semangat hidup, tetap menyala, dan kehidupan sosial yang baik membuat mereka merasa diterima dan dihargai. Semua itu menjadi kunci agar di usia senja, seseorang tetap bisa menikmati hidup dengan bahagia tanpa membebani anak cucu secara emosional, fisik, maupun finansial. Justru sebaliknya, mereka bisa tetap menjadi sosok yang memberi teladan, inspirasi, dan kasih sayang dalam keluarga. Kesehatan di masa tua bukanlah sesuatu yang tiba-tiba terbentuk, melainkan hasil dari gaya hidup yang dijalani sejak usia muda. Kebiasaan makan sehat, aktivitas fisik rutin, serta menjauhi rokok dan alkohol adalah fondasi yang kuat untuk hidup panjang dan berkualitas. Ketika seseorang membiasakan diri menjaga kesehatannya sejak dini, tubuh akan lebih siap menghadapi proses penuaan secara alami tanpa tergantung pada bantuan orang lain. Makanan bergizi sebagai sumber energi dan ketahanan. Tubuh pola makan yang seimbang sangat berpengaruh terhadap kondisi tubuh lansia. Asupan makanan yang mengandung cukup serat, protein, vitamin, dan mineral membantu menjaga daya tahan tubuh dan memperlambat proses degeneratif. Sayuran hijau, buah-buahan, ikan, kacang-kacangan, dan biji-bijian merupakan pilihan yang sangat baik untuk dikonsumsi setiap hari oleh lansia agar tubuh tetap bugar. Menghindari makanan tinggi gula, garam, dan lemak. Mengontrol konsumsi makanan tinggi gula, garam, dan lemak jenuh sangat penting, terutama untuk mencegah berbagai penyakit kronis yang sering dialami lansia seperti hipertensi, kolesterol tinggi, dan diabetes. Kesadaran untuk baca mati label makanan, mengurangi makanan olahan, dan memasak sendiri di rumah dapat menjadi langkah bijak untuk menjaga kualitas asupan makanan sehari-hari. Pentingnya aktivitas fisik yang rutin. Olahraga tidak harus berat, tetapi yang terpenting adalah dilakukan secara rutin. Lansia disarankan untuk melakukan aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki pagi hari, senam lansia, yoga, atau bersepeda santai. Aktivitas fisik ini tidak hanya menjaga kekuatan otot dan sendi, tetapi juga membantu menjaga kesehatan jantung serta memperbaiki suasana hati. Manfaat tidur yang cukup dan berkualitas tidur yang baik berperan penting dalam proses regenerasi sel dan menjaga kestabilan emosi. Lansia yang tidur cukup dan berkualitas cenderung memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat dan pikiran yang lebih jernih. Untuk itu penting untuk menjaga jam tidur, tetap teratur dan menghindari penggunaan gadget atau konsumsi kafein menjelang tidur. Menjaga berat badan ideal. Berat badan yang berlebih atau terlalu rendah sama-sama bisa menjadi masalah bagi lansia. Kelebihan berat badan meningkatkan risiko penyakit metabolik, sedangkan kekurangan berat badan bisa menandakan malnutrisi. Oleh karena itu, memantau berat badan secara berkala dan menyesuaikan pola makan serta aktivitas fisik sangat dianjurkan. Peran air putih dan hidrasi yang cukup. Banyak lansia yang kurang menyadari pentingnya minum air putih. Padahal, dehidrasi dapat menyebabkan kelelahan, sembelit, bahkan gangguan fungsi ginjal. Lansia perlu diingatkan untuk minum cukup air, meskipun tidak merasa haus. Kebiasaan ini sangat sederhana, namun memberi dampak besar terhadap kesehatan. Konsistensi adalah kunci semua pola hidup sehat. Tidak akan berarti tanpa konsistensi. Meskipun perubahan gaya hidup tidak bisa dilakukan secara instan, langkah kecil yang dilakukan terus-menerus akan memberikan hasil yang besar di kemudian hari. Dengan komitmen dan dukungan dari keluarga serta lingkungan sekitar, lansia dapat menjalani masa tua yang mandiri, sehat, dan tetap produktif. Deteksi dini merupakan langkah penting untuk menjaga kualitas hidup lansia. Banyak penyakit serius seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung tidak menunjukkan gejala di tahap awal.
Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, lansia bisa mengetahui adanya gangguan kesehatan sejak dini, sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan efektif sebelum kondisi menjadi parah. Pemeriksaan tekanan darah untuk cegah stroke dan serangan jantung salah. Satu pemeriksaan paling penting bagi lansia adalah tekanan darah. Tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol bisa menjadi pemicu stroke, serangan jantung, dan gagal ginjal. Lansia sebaiknya memeriksa tekanan darah secara rutin minimal sekali dalam sebulan, terutama jika memiliki riwayat hipertensi atau faktor risiko lainnya. Mengontrol gula darah untuk mencegah diabetes dan komplikasinya. Kadar gula darah yang tinggi dapat menyebabkan berbagai komplikasi seperti kerusakan saraf, gangguan penglihatan, hingga amputasi. Pemeriksaan gula darah secara rutin membantu lansia mengontrol pola makan dan penggunaan obat. Lansia yang rutin memantau kadar gula darah memiliki peluang lebih besar untuk hidup sehat tanpa komplikasi yang melemahkan. Kolesterol dan risiko. Penyakit kardiovaskular. Pemeriksaan kolesterol juga penting untuk mencegah penyumbatan pembuluh darah yang bisa menyebabkan serangan jantung atau stroke. Lansia disarankan untuk memeriksa kadar kolesterol total, LDL, HDL, dan trigliserida secara berkala, agar bisa mengambil tindakan seperti perubahan pola makan atau penggunaan obat jika dibutuhkan. Pemeriksaan kesehatan tulang dan pencegahan osteoporosis. Seiring bertambahnya usia, kepadatan tulang akan menurun. Jika tidak diperiksa dan ditangani, lansia berisiko tinggi mengalami osteoporosis yang membuat tulang mudah patah. Pemeriksaan kepadatan tulang, bone densitometry, sangat disarankan, terutama bagi lansia perempuan yang lebih rentan mengalami penurunan massa tulang setelah menopause. Pentingnya pemeriksaan mata dan pendengaran. Kemampuan melihat dan mendengar sangat memengaruhi kualitas hidup lansia. Pemeriksaan mata dan telinga secara rutin membantu mencegah kecelakaan akibat penglihatan atau pendengaran yang menurun. Selain itu, penggunaan alat bantu yang sesuai bisa membantu lansia tetap aktif dan tidak terisolasi dari lingkungan sosialnya. Konsultasi rutin dengan dokter untuk evaluasi menyeluruh. Pemeriksaan kesehatan tidak hanya soal angka di alat ukur. Konsultasi langsung dengan dokter memberi ruang untuk mengevaluasi kondisi tubuh secara keseluruhan, termasuk kesehatan mental dan emosional. Dokter juga bisa memberikan saran medis, perubahan gaya hidup, atau penyesuaian obat sesuai dengan kebutuhan individu. Pemeriksaan rutin sebagai wujud cinta, diri dan keluarga. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin adalah bentuk tanggung jawab lansia terhadap diri sendiri dan keluarganya. Dengan menjaga kesehatannya, lansia bisa hidup lebih mandiri, aktif, dan tidak menjadi beban bagi anak dan cucu. Ini bukan hanya soal bertahan hidup, tapi tentang hidup dengan kualitas dan martabat di usia senja. Kesehatan mental merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesehatan secara keseluruhan. Bagi lansia, kondisi mental yang stabil sangat memengaruhi kualitas hidup mereka. Meski tubuh sudah mulai menua, pikiran yang sehat dan hati yang tenang akan membuat hari-hari lansia tetap bermakna. Tanpa keseimbangan mental dan emosional, fisik yang sehat pun tidak cukup untuk menjalani masa tua yang bahagia. Rasa dicintai dan dihargai membawa ketenangan. Salah satu kebutuhan emosional terbesar lansia adalah merasa dicintai dan dihargai. Ketika lansia masih diberi ruang untuk didengar, dilibatkan dalam keputusan keluarga, atau sekadar diajak berbincang, mereka merasa hidupnya masih berarti. Hal ini mampu meningkatkan semangat dan menghindarkan dari perasaan kesepian yang dapat memicu gangguan mental seperti depresi. Pentingnya, tujuan hidup di usia senja. Memiliki tujuan hidup membuat lansia merasa tetap dibutuhkan dan berharga. Tujuan itu bisa berupa keinginan untuk tetap sehat, ingin membimbing cucu, aktif dalam kegiatan sosial, atau memperdalam spiritualitas. Dengan tujuan yang jelas, lansia cenderung lebih semangat, menjalani hari, dan lebih tahan terhadap tekanan mental.
Aktivitas sosial sebagai terapi jiwa. Keterlibatan dalam kegiatan sosial seperti pengajian, arisan lansia, kelompok senam, atau kerja bakti lingkungan memberi lansia kesempatan untuk berinteraksi dan merasa menjadi bagian dari komunitas. Aktivitas seperti ini bisa menjadi sarana hiburan, berbagi pengalaman, dan mengurangi rasa sepi yang kerap dialami lansia, terutama yang sudah tidak bekerja atau kehilangan pasangan hidup. Peran ibadah dalam menenangkan pikiran. Bagi banyak lansia, kegiatan spiritual seperti berdoa, membaca kitab suci, atau ikut pengajian memberikan kedamaian dan kekuatan batin. Ibadah dapat menjadi tempat berlindung dari rasa takut, kecemasan, atau ketidakpastian yang sering muncul di usia lanjut. Dengan hati yang tenang, lansia mampu menerima keadaan dan menjalani hidup dengan lebih ikhlas dan damai. Kewaspadaan terhadap gejala gangguan mental. Seringkali gejala gangguan mental pada lansia seperti mudah marah, menarik diri, susah tidur, atau kehilangan minat terhadap aktivitas tidak disadari sebagai hal yang serius. Padahal, itu bisa menjadi tanda depresi, demensia, atau gangguan kecemasan. Keluarga dan orang terdekat perlu peka terhadap perubahan perilaku lansia agar bisa segera memberikan dukungan atau bantuan profesional. Dukungan keluarga sebagai kunci pemulihan mental. Kehadiran dan perhatian keluarga sangat menentukan stabilitas emosi lansia. Meskipun mereka telah berusia lanjut, mereka tetap membutuhkan pelukan, sapaan hangat, dan perhatian kecil yang bisa menguatkan mental mereka. Lansia yang merasa dicintai oleh keluarga besar cenderung lebih optimis dan lebih kuat dalam menghadapi berbagai tantangan kesehatan. Kesehatan mental adalah hak dan kebutuhan. Menjaga kesehatan mental dan emosional lansia bukan sekadar pilihan, melainkan hak dan kebutuhan yang setara dengan kesehatan fisik. Dengan pendekatan yang holistik, menggabungkan kasih sayang keluarga, kegiatan sosial, spiritualitas, dan perhatian medis, lansia dapat menjalani hidup yang seimbang, bahagia, dan tetap memberi makna bagi orang-orang di sekitarnya. Usia tua bukanlah batas untuk berhenti berkarya. Justru, pada masa inilah seseorang memiliki waktu dan kebebasan lebih untuk mengeksplorasi minat dan kemampuan yang selama ini mungkin terabaikan karena kesibukan masa muda. Banyak lansia yang tetap aktif dan produktif menunjukkan bahwa semangat untuk berkarya tidak ditentukan oleh usia, melainkan oleh tekad dan niat. Menekuni hobi sebagai sumber kepuasan batin. Menjalankan hobi seperti menulis, melukis, berkebun, atau merawat hewan, peliharaan dapat menjadi sumber kebahagiaan dan kepuasan tersendiri. Selain membuat pikiran tetap aktif, kegiatan ini juga menjaga kesehatan mental. Hobi juga bisa menjadi bentuk terapi yang alami dan menyenangkan, terutama untuk mengisi waktu luang agar tidak merasa kesepian. Mengajar dan berbagi pengalaman. Lansia memiliki segudang pengalaman dan pengetahuan yang bisa dibagikan kepada generasi muda. Banyak lansia yang merasa lebih berarti ketika mereka mengajar, memberikan nasihat, atau bahkan menjadi mentor. Berbagi pengalaman hidup bukan hanya memperkaya orang lain, tetapi juga memberi makna dan rasa bangga dalam diri sendiri. Usaha kecil, penghasilan tambahan yang membanggakan. Beberapa lansia memilih untuk tetap produktif secara ekonomi dengan menjalankan usaha kecil seperti menjual makanan ringan, kerajinan tangan, atau membuka warung sederhana. Aktivitas ini bukan semata untuk mencari kitong, tapi juga menjaga rasa percaya diri dan kemandirian. Bahkan, banyak di antara mereka yang sukses dan menjadi inspirasi di lingkungan sekitarnya. Pentingnya kemandirian dalam perawatan diri. Menjadi mandiri dalam hal perawatan diri seperti mandi, berpakaian, atau menyiapkan makanan sendiri merupakan hal penting bagi lansia. Kemampuan ini menjaga harga diri dan memberi rasa bangga karena tidak tergantung sepenuhnya pada orang lain. Lansia yang tetap aktif dalam merawat dirinya cenderung lebih sehat dan bahagia. Mengelola keuangan secara bijak, kemandirian finansial juga menjadi aspek penting. Lansia yang mampu mengelola keuangannya sendiri, meski dengan penghasilan terbatas, tidak akan merasa menjadi beban bagi keluarga.
Mereka juga dapat merencanakan kebutuhan harian, dana kesehatan, dan bahkan menyisihkan sebagian untuk cucu sebagai bentuk kasih sayang tanpa harus memberatkan anak. Tetap berkontribusi di lingkungan sosial. Produktivitas lansia tidak selalu harus dalam bentuk materi. Menjadi sukarelawan, aktif di kegiatan RT RW, atau membantu tetangga bisa menjadi kontribusi yang sangat berarti. Dengan tetap merasa berguna di tengah masyarakat, lansia akan terhindar dari perasaan tidak dibutuhkan atau tersingkir. Menjadi lansia mandiri adalah warisan yang berharga. Dengan menjalani masa tua yang mandiri dan produktif, seorang lansia memberikan teladan luar biasa bagi anak cucunya. Mereka menunjukkan bahwa hidup di usia senja tetap bisa bermakna, aktif, dan memberi kontribusi. Sikap ini akan menjadi warisan nilai yang kuat bagi generasi muda, bahwa tua bukan akhir, melainkan fase kehidupan yang layak dijalani dengan semangat dan harga diri. Bagi lansia, keluarga adalah tempat utama dalam mencari rasa aman, dihargai, dan dicintai. Hubungan yang harmonis dengan anak, menantu, dan cucu sangat berpengaruh terhadap kondisi emosional dan bahkan fisik mereka. Lansia yang merasa diterima dan diperhatikan oleh keluarga cenderung lebih tenang, bahagia, dan memiliki semangat hidup yang tinggi. Pentingnya komunikasi yang terbuka dan hangat. Komunikasi yang terbuka menjadi kunci utama dalam membangun hubungan keluarga yang sehat. Lansia perlu diberi ruang untuk mengungkapkan pendapat, namun juga diajak untuk mendengarkan. Begitu pula anak-anak perlu belajar menyampaikan perasaan dan pikiran dengan penuh empati. Suasana ini akan mencegah terjadinya salah paham dan memperkuat ikatan emosional. Saling menghargai tanpa menghakimi. Sikap saling menghargai penting dalam hubungan antar generasi. Lansia sebaiknya tidak merasa paling tahu dan memaksakan pandangan, sementara anak cucu juga perlu menghormati pengalaman hidup orang tua mereka. Hubungan yang saling menghargai menciptakan rasa damai dalam keluarga, sehingga semua anggota merasa nyaman dalam berinteraksi satu sama lain. Tidak menuntut berlebihan dari anak cucu. Lansia perlu menyadari bahwa anak-anak dan cucu memiliki kehidupan dan tanggung jawab masing-masing. Menghindari sikap terlalu menuntut perhatian, materi, atau keterlibatan dapat mencegah munculnya beban emosional dalam keluarga. Sikap bijak dan pengertian akan membuat anak cucu lebih ikhlas dalam memberikan perhatian dan kasih sayang. Peran lansia sebagai sumber nilai dan kebijaksanaan. Lansia yang bijaksana mampu menjadi panutan di tengah keluarga. Mereka bisa menyampaikan nasihat, nilai-nilai moral, dan cerita kehidupan yang inspiratif tanpa menggurui. Ketika lansia dilihat sebagai sumber kebijaksanaan, kehadirannya akan lebih dihargai dan dibutuhkan, bukan dianggap sebagai beban yang harus ditanggung. Keterlibatan dalam aktivitas keluarga. Menjaga hubungan baik juga dapat dilakukan dengan turut serta dalam kegiatan keluarga, seperti makan bersama, merayakan hari-hari besar, atau sekadar ikut menemani cucu bermain. Keterlibatan ini membuat lansia merasa masih menjadi bagian penting dalam dinamika keluarga, sekaligus memperkuat ikatan antar anggota keluarga. Menjaga kesabaran dan kepekaan. Di usia lanjut, perubahan suasana hati bisa terjadi lebih cepat. Oleh karena itu, penting bagi lansia untuk melatih kesabaran dan kepekaan terhadap situasi keluarga. Dengan bersikap lembut, memahami keterbatasan orang lain, dan tidak mudah tersinggung, hubungan dalam keluarga bisa tetap harmonis dan penuh kasih sayang. Hubungan harmonis, kunci masa tua yang bahagia. Menjalin hubungan yang harmonis dengan keluarga akan membawa kebahagiaan yang tulus bagi lansia. Mereka tidak hanya merasa dicintai, tetapi juga memiliki tempat untuk berbagi dan merasa berguna. Keharmonisan ini menjadikan lansia bukan sebagai beban, melainkan sebagai sumber cinta, pengalaman, dan keteladanan dalam keluarga.